Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Kita ketemu lagi di tengah Ya, sekian senang bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. senang sekali. Baik, jadi langsung saja Bapak, tujuan saya ke sini ini terkait memohon bantuan kepada Bapak. Ya, Ini berkaitan insyaallah. dengan tugas saya sebagai CGP membuat tugas demonstrasi kontekstual. Hal ini berkaitan dengan kepemimpinan, bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan paradigma-paradigma yang ada, kemudian prinsip-prinsip dan langkah-langkah pengujiannya. Jadi begitu Bapak Nggih. Oke, baik, langsung saja Nggih. Kita mulai. Di sini yang punya guiding question ada 8 di sini Bapak. Ya. Jadi nanti yang mungkin tanya satu persatu nih. Baik. Yang pertama jadi begini. Selama Bapak menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Ya, baik. Jadi tentunya kita akan pertama melihat permasalahan apakah yang memang muncul saat itu ya. Jadi yang saya identifikasi itu adalah pertama tentu ini masalahnya apa, dilema apakah yang terjadi, apakah ini terkait dengan secara personal, baik terkait dengan personal dan hubungannya ke sekolah. Kemudian yang kedua, apakah ini berimbaslah permasalahan atau dilema tersebut terhadap satuan pendidikan maupun yang lainnya. Lalu saya akan klasifikasikan dia masalahnya ini apakah memang serius, tidak serius atau sangat serius misalnya. Dan apakah permasalahan itu memang ada berbenturan dengan aturan yang ada. Kalau aturan resmi, aturan formal atau produk hukum dan sebagainya. Jadi ada yang sifatnya mungkin masalah sosial dan sebagainya, sehingga perlu kita pilah-pilah dulu, ini masalah sosial. Ini tidak ada produk hukum, sehingga bisa kita coba selesaikan dengan cara yang sesuai dengan masalah. Terima kasih Bapak Agi. Pertanyaan selanjutnya jadi begini. Selama menjadi pimpinan di sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan sebuah keputusan atau bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yes. Ya, sebenarnya tinggal kita lihat urgensinya masing-masing, sama-sama benar, tetapi tentu dari dua pihak yang benar ini pasti ada hal-hal yang sifatnya ada kelebihan dan kekurangan yang perlu kita lihat. Itu yang jadi pasti ada perbedaan walaupun sama-sama benar, tapi ada yang namanya prioritas. Yes. Jadi itu hal yang menjadi prosedur di antara yang lebih dan lebih baik, pasti itu. Jadi, silakan. Jadi terkait tadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan gitu terhadap berbagai kasus yang terjadi, yang mana kasus itu mempunyai kepentingan yang sama-sama benar gitu, sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu. Jadi ini bagusnya itu adalah dua masalah yang baik. Yang bagus mengandung sama-sama kebajikan, dan tentu kalau hal benar salah sih enak saja kita putuskan, tapi ini satu contoh lah, misalnya dua orang dulu mengajukan ide bagus dan ini berefek atau menghasilkan imbas yang bagus terhadap misalnya terhadap semua warga sekolah maupun lembaga pendidikan. Jadi tentu kita akan memanggil dua orang tersebut untuk menyampaikan apa sebenarnya yang akan mereka lakukan atau masalah apa yang menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. Jadi tentu saya akan melihat ya, mendalami
apa yang menjadi topik masalah tadi. Dan kemudian tentu melihat juga faktor-faktor apa yang akan mendukung misalnya kegiatan itu bisa dilaksanakan. Dan tentu yang paling penting adalah memanggil kedua orang tersebut yang sama-sama memiliki kepentingan yang sesungguhnya bagus, dan kita diskusikan, kita tanya. Dari dua hal bagus yang sama tentu pasti ada yang membuat dia berbeda, baik dari sisi personalnya, kesiapan, daya dukung untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, dari dua hal diskusi tersebut nanti pasti akan muncul, dan kita berharap bahwa yang satu akan menerima kelebihan, yang satu juga memahami kekurangan, sehingga kita bisa memutuskan, sama-sama memutuskan. Dan kepala sekolah tentu tidak ingin memutuskan secara pihak bahwa guys, Anda yang melaksanakan, biar yang nanti. Atau juga bisa juga menjadi ada prioritas, ada urutan. Jika hal tersebut sama-sama bagus, kita prioritaskan mana yang siapannya lebih baik, yang lebih baik. Jadi poin yang bisa saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan ini masalah skala prioritas berarti ini Pak. Prioritas dengan kesiapan, terkait dengan kesiapan. Baik. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Tadi sepertinya terjawab sedikit Bapak nih, tapi mohon diperjelas lagi mungkin Bapak. Ya, prosedurnya tentu pertama ya, urutannya tentu kita akan melihat apa yang jadi kegiatan permasalahan apa. Kemudian juga kita akan melihat adakah hal-hal yang mengatur hal tersebut. Kemudian kita akan melihat juga bagaimana kita bisa mendukung kegiatan tersebut. Tentu dengan cara pertama kita akan memanggil setelah masalah dimunculkan, kita lihat ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita lakukan, kemudian memanggil yang bersangkutan, tentu dilanjutkan dengan diskusi, kemudian ada penyelesaian, dan baru kita sampaikan kepada pihak lain atau warga sekolah. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tidak efektifnya memang kalau kita misalnya memutuskan sendiri atau karena ini tetap akan berimbas kepada pihak-pihak yang berkaitan ataupun juga di luar itu. Jadi yang efektif tentu ya kita pahami dulu permasalahan, kemudian kita rembukkan bersama pertama dengan yang terkait. Atau kadang-kadang juga kita bisa panggil ada yang misalnya sifatnya yang orangnya bisa menjadi pembina, mendengarkan untuk memberikan masukan terhadap tadi permasalahan. Berarti mendengarkan dulu, kemudian nanti baru mendalami permasalahannya dulu, memahami dulu permasalahan, baru melakukan langkah selanjutnya. Bila perlu memanggil orang yang bisa memberikan masukan untuk pandangan. Pandangan. Baik, makasih Bapak. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Ya, tantangannya adalah ketika misalnya ada, kalau dia masalahnya sebenarnya serius dan terkait dengan ada aturan yang mengatur hal tersebut. Jadi ketika serius artinya tidak terlalu menyimpang dari ini, maksudnya sampai hal-hal yang sifatnya pelanggaran berat ya. Agak serius di tingkat sekolah, dan dilemanya itu misalnya kita sudah berusaha tetapi dari sisi yang bersangkutan ini agak susah misalnya terjadi perubahan dan ke arah yang lebih baik ya, kita harus berulang-ulang sampai bisa memahami hal tersebut misalnya keliru
atau kurang baik dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sudah serius pelanggaran berat ya kita lepas. Setelah kita melalui proses pendekatan secara personal, kemudian ada pembinaan sesuai dengan langkah-langkah atau prosedur bagaimana kita memberikan peringatan, teguran dan sebagainya. Kalau dalam ASN tentu sudah ada aturan tersebut. Jadi kalau di luar kewenangan kita itu kita serahkan. Nah, tantangannya adalah ya tantangan itu ketika ini berefek serius bagi yang bersangkutan. Sementara kita ingin misalnya ada baik lah, artinya kembali baik bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau sudah pelanggaran berat ya tentu kita tidak bisa selesaikan. Jadi hal yang misalnya kita selesaikan di sekolah ya kita selesaikan. Berarti kalau saya paham tergantung dari tingkat atau level dari kasus itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya Bapak Gih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memiliki jadwal lain gitu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Jadi tetap berbasis pada masalahnya ya. Tetap itu berbasis pada masalah. Nah, kalau masalah prosedur ada misalnya urgensinya. Kalau misalnya itu harus cepat diselesaikan, maka kita panggil aja, kita diskusikan langsung sehingga tidak terus menjadi permasalahannya terus mengendap dan terus jadi beban. Nah itu kalau dia urgensi. Kalau sifatnya permasalahan yang mungkin juga berkaitan dengan yang lain tentu sama. Tetapi kalau sifatnya tingkat seriusannya itu tidak terlalu, kita bisa jadwalkan. Kita pertemuan misalnya membahas secara bersama-sama kalau itu terkait dengan orang lain yang kita jadwalkan. Cuman secara program ini kan masalahnya muncul tiba-tiba ya kita tidak bisa programkan. Tetapi kalau masalah-masalah umum, masalah biasa di sekolah ya kita punya jadwal, baik itu lewat supervisi dan sebagainya. Itu aja. Terima kasih Bapak Gih. Kemudian pertanyaan selanjutnya begini Bapak, adakah seseorang atau adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilematika tersebut? Ya, jadi tetap kita melihat ke ringan dan beratnya. Nah, kalau misalnya itu permasalahan yang memang harus diputuskan oleh kepala sekolah, memang kita laksanakan, tetapi tetap mempertimbangkan masukan usulan, lalu kita pilah-pilah, oh ini sebenarnya benar bagus ya kita ikuti. Nah, walaupun itu juga sudah adalah pemikiran kita, tapi tetap kita melibatkan. Jadi yang orang-orang tertentu misalnya taruhlah dari pengawas, dari guru-guru pembina yang ada di sini, yang senior dan sebagainya, ya kita dengar masukannya. Lalu kita sama-sama rembukan, oke ini dah usulannya benar, ini benar sekali, bisa kita terima secara bersama, kita terima secara oke, dan putusannya baik jadinya kan diterima oleh pihak-pihak terkait. Terima kasih Bapak Gih. Yang terakhir nih satu lagi Bapak Gih. Nah, jadi dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan itu Gih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak tersebut dalam mengambil keputusan-keputusan terkait dengan dilematika? Ya memang tentu dengan mengalami ya baru kita dapat pelajaran gitu kan. Nah, apapun itu sebenarnya, kecuali kita di dalam manajemen yang sifatnya pribadi, katakanlah harus sifatnya personal, kita punya sesuatu yang milik pribadi. Tapi ketika kita berada di pelayanan umum, lembaga seperti ini, maka kita tidak bisa mengambil
keputusan yang sendiri dan sebagainya kan harus mendengar, harus melihat. Ya walaupun kadang-kadang ya kita memang mau tidak mau lah artinya, mau tidak mau kita harus mendengarkan semua pihak supaya apa, hasilnya itu tidak lagi memunculkan masalah, selesailah dia misalnya, dan itu menjadi sesuatu yang menurut saya sangat baik dan nikmat lah bagi kita, artinya plong. Cuma kalau kita pakai egoisme dan lain, pasti itu akan ada masalah muncul lagi dan tidak selesai. Kalau kita selesaikan sendiri mau-maunya kepala sekolah ya bisa. harus ada, itulah pengalaman. Jadi enaknya itu ya selesai masalah plong, sudah tidak ada yang itu ini. Jangan memutuskan masalah lalu membuat masalah. Seperti tunggu pegadian gitu Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya, jangan ada hal baru yang muncul lagi. Baik Bapak, luar biasa sekali ini wawancara kali ini Bapak nih, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan gitu Pak. Terima kasih banyak nih. Baru 1 tahun lah lebih. Tapi tetap banyak sekali permasalahan nih. Tetap ada di mana-mana. Aduh, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah Bapak berikan ke saya. Sukses. Amin, terima kasih. Jadi apa namanya? Challenger selanjutnya kan. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas waktu Bapak yang Bapak berikan. Bermanfaat. Terima kasih, amin. Kalau begitu, pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.